Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Jagongan Ngawur bersama saya Bang Ciwing Alfonso dan saya Viko Rais. Bersama kami nanti akan membahas seputar hal-hal yang menyenangkan ya Bang. Iya betul sekali itu. Ini kita udah lama nggak jumpa di konten podcast karena kita juga Punya kesibukan tersendiri. kuliah. Iya. Kuliah. Iya. Jadi masih banyak hal yang harus kita kerjakan di luar konten podcast ini. Ya, betul sekali. Gimana kabarnya Bang Viko hari ini? Alhamdulillah berkat doa Bang Ciwing, saya sehat dan juga cukup bahagia. Meskipun ada yang menggajah tapi diusahakan bahagia. Karena Semangat. konten kita. Semangat? Pastinya semangat. Oke, mantap. Ya. Sangat bagus. Kita juga mohon maaf kepada pemirsa-pemirsa setia podcast Jagongan Ngawur yang tidak bisa kami sebut satu persatu ya. Iya. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari pemirsa semuanya yang telah mendukung konten-konten kita di podcast Jagongan Ngawur Betul ini. sekali itu. Nah, untuk yang selanjutnya Bang, kan ini kita sudah lama nggak ngonten, sudah lama Istilahnya jarang jarang untuk bertemu. Iya. Kita karena juga kuliah itu. kuliah, Heeh. betul. Kuliah ini itu penting guys, kuliah itu pendidikan itu penting. Kita jangan sampai menyepelekan pendidikan ya. Betul sekali. Kita kan juga masih usia mahasiswa, usia pelajar, itu kewajiban kita ya belajar. Dan belajar itu menurut saya itu nggak hanya kita selulus SMA atau kuliah, tapi seumur hidup gitu loh belajar itu. Jadi Betul. kita tanpa disadari, misal kita itu ada pengalaman itu termasuk juga belajar gitu. Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Betul sekali itu. Betul Om Ciwin ya. Itulah. Iya. Hidup ini kan kemarin kan sudah kita singgung ya, bahwa hidup ini adalah belajar. Proses belajar yang dimana tidak akan lulus. Nah, itu. Kecuali lulusnya nanti di akhirat. Betul kan? Betul. Nah, Dan konten pertama kan sudah kita singgung ya. Dan saya juga mau bilang bahwa universitas terbaik itu bukan hanya universitas saat kita kuliah atau sekolah, tapi universitas terbaik itu adalah di kehidupan yang akan kita jalani selama seumur hidup nanti, entah di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga saat kita menikah dan lain-lain. Jadi itu teman-teman ya. Ya, universitas itu bukan hanya formal, Betul. tapi non formal pun Non-formal bisa juga. jadi universitas. Iya. Karena belajar itu tidak mengenal tempat, waktu, usia, bahkan keterbatasan ya. Betul sekali. Keterbatasan infrastruktur itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa belajar. Betul sekali Bang Jawi. Iya. Nah, gini kan kita kan juga masih pelajar, masih mahasiswa. Kita kan juga di samping belajar kita pasti juga berkarir, betul? Betul sekali. Nah, kira-kira karir apa sih yang sudah Bang Viko jalani dari mulai dulu sampai saat ini? Karir yang sudah pernah Anda lakukan? Ya, baik. Terima kasih Bang Jimin atas pertanyaannya. Ini cukup menarik teman-teman ya. Berbicara tentang karir itu kan teman-teman juga tahu sendiri ya, kita sama Bang Jimin itu masih pelajar. Jadi menurut saya itu karir saya sampai saat ini itu ya masih pelajar gitu loh. Simpel saja. Karena kenapa? Kita jujur saja, ini di usia-usia ini lebih banyak menghabiskan waktu entah di sekolah atau di perkuliahan ya, tujuannya yaitu belajar gitu. Jadinya ya apa itu, karir kita itu ya meskipun banyak ya, seperti saya itu hobi. Kalau dikaitkan dengan hobi itu, saya itu hobi apa ya tadi? Ya. kok banyak gitu loh. Kalau di karir di luar pendidikan kayak apa ya? Pernah bisnis dengan atau benar. berkarir di dunia fashion atau berkarir di motor mungkin? Ya, Kira-kira ada nggak? kalau itu saya lebih condong ke bisnis ya Bang. Bisnis. Iya, jadi jualan online gitu saya. Ya mungkin kan terkait dengan hobi saya. Kebetulan hobi saya itu hobi, kalau teman-teman tahu itu diecast ya, seperti mainan Hot Wheels gitu. Nanti kan sekarang kan banyak yang hobi juga, banyak yang Kolektor. Betul. Sekarang sekali. kan banyak kolektor
Hot Wheels, Iya, antik gitu. iya kan juga banyak yang cari. Nanti saya pasti Di samping hobi bisa jadi peluang bisnis. bisa juga bang. Investasi pun juga bisa bang. Investasi. Iya, Karena barang langka, bisa jadi langka ya karena iya karena ya ada nilai rare-nya itu loh. Terus harganya itu kan kalau misal Hot Wheels ya itu kan harganya kan kalau saat ini harganya 20.000 nanti suatu saat bisa 50.000 atau saatnya bisa kan naik. bisa naik bang. Jadi nilai investasinya itu. Selain dari jual beli online, ada yang lain? Mungkin Eh, pernah ikut kerja bareng siapa atau Kalau masalah kerja itu jujur saja ya pernah ya. Di sini saya pernah kerja itu kurang lebih hanya 1 bulan karena memang waktu itu kan semester 3 kalau enggak 4 kalau nggak salah itu. Ya memang itu kan kerjanya malam ya. part Sebetulnya time? part time kan. Oh, Ya. part time. Ya kemudian paginya kan kuliah. Jadinya saya mempertimbangkan untuk masalah kerja itu ya saya pentingkan kuliah dulu sih karena memang tujuan saya di sini tuh ya kuliah Masih dulu. belajar ya. Iya betul. Tapi kemarin pas kerja itu juga dapat pengalaman yang Ya baik. pastinya bang. Karena di samping kita kerja mencari uang ya saya ambil pengalamannya itu. Nah pengalamannya itu ya jelas kalau enak sama enggaknya jelas enggaknya karena kan kita itu belajar mandiri, belajar berberdikari gitu. Nah, menarik ya cerita dari Bang Viko ini karirnya di luar pendidikan itu di samping jualan online Betul. juga pernah kerja part time. Terus apalagi selain atau melihara hewan atau pecinta hewan? Wah kalau bicara tentang karir itu kayaknya hanya hanya itu aja deh bang. Soalnya ya gimana ya saya karir itu pokoknya prinsip saya itu berjalan saja. Pokoknya yang saat ini kita alami jalanin saja sampai pada akhirnya nanti menemukan jati diri kita gitu loh. Entah jadi apa itu kan terserah pokoknya ini jalan dulu sabar. Nah ini bang karena bang Jiwing kan Bagus, menarik ini ya ceritanya. ya tadi kan bang Jiwing sudah tanya pada saya ya karena saya Yoi. ini gantian saya mau tanya bang Jiwing. Nah Yo, siap. saya ingin bertanya bang, saya lihat kan entah saat bertemu atau saat di Luar. iya lewat chatting atau bang Jiwing itu sangat aktif sekali berorganisasi atau ikut perkumpulan masyarakat. Nah itu bang Jiwing itu sebenarnya sedang menekuni bidang apa sih dan ingin karirnya itu yang seperti apa bang? Saya ingin tahu itu. Bah, Biar teman-teman juga tahu juga. ya, jadi gini ya, saudara, teman-teman semuanya yang sudah melihat ini Ya. konten ini, saya ingin berbagi pengalaman sedikit ya. Emang Ya. saya dari SMP, SMA sampai kuliah ini Tuh. sudah mulai aktif ikut organisasi-organisasi masyarakat, Oh, ikut kadang bakti sosial, terus penggalangan dana dan lain-lain. Tapi di luar itu karir yang sedang saya lakukan. betul. Ini ada beberapa ya. Itu karir saya itu yang pertama itu saya itu memiliki ya belum bisa dikatakan peternakan ya. Betul. Tapi saya memiliki Usaha. usaha ayam, Oh, Bang. jadi Bang Ciri ini adalah seorang pengusaha ayam, guys. Ya. Bisa ceritakan Bang, itu ayamnya itu modelnya apa saja? Maksudnya hanya ayam jalur atau Ayam Bangkok. ayam Bang? Saya punya ayam Bangkok itu punya 1 jago Ya. dan 3 indukan babon. Oh. Sekarang masih yang 2 itu mau bertelur, yang 1 angkrem, mengerami telur ya. Angkrem. Itu angkrem, bahasa kita Jawa, angkrem. Betul sekali. Nah itu yang sedang saya tekuni itu merintis ya, merintis Iya. dari nol usaha ayam. Di samping saya usaha ayam itu untuk mencari cuan, tapi juga untuk menyalurkan hobi saya. Oh, Suka memelihara. jadi Bang Ciri ini di samping usaha juga hobi ya? ini? Hobi, ayam betul. juga. Hobi ayam untuk fashion, untuk kegiatan apa ya, foto kayak Acara-acara apa? acara-acara apa, kontes Kontes. ayam kan ada. Oh iya iya. Bang. Tuh. Ya itu biasanya kalau pernah ikut lomba Bang itu ayamnya itu. Lomba-lomba itu pernah ikut nggak? Ya untuk saat ini belum ya, karena Belum. masih awal, jadi ayam juga masih kalau di kelasnya masih kelas rendah dibandingkan yang udah
hack lah, Ya namanya juga sedang merintis proses, ya. betul, Sedang merintis dari nol. nol. Jadi ini sedang berproses menuju yang saatnya nanti. Nah, karir yang kedua Ya. yang ingin saya capai ini Ya apa Bang? Kok saya kepo banget? ini memajukan konten podcast. Oh, wah. Saya saat ini sedang menggeluti dunia podcast, dunia entertainment. Wah. Sangat menarik karena saya itu melihat YouTuber, terus komedian, artis-artis, public figure Betul. sekarang menggeluti konten podcast. Nah, itu. Saya terinspirasi dari mereka, maka dari itu saya dan Bang Viko berkomitmen mulai saat ini membangun. Iya. Jadi teman-teman, misal teman-teman ada yang ingin ikut serta ke konten kita, bisa komen-komen di bawah. Komen di bawah ini, request aja ya. Request. Iya. Kita juga menerima usulan dari teman-teman untuk membuat konten selanjutnya, itu konten tentang apa, itu kita insya Allah bisa mengikuti ya. Mengikuti, dan nanti kita usahakan juga ya Bang ya. Nanti Ya. kita akan Memberikan kita yang terbaik. Ya, kita buatkan konten seperti yang direkomendasikan oleh teman-teman. Ya, misal konten Bang podcast membahas ini atau Iya. Bang podcast tentang ini, itu bisa komen-komen di bawah Iya. ini. Atau misal teman-teman request ingin mengundang siapa Bintang gitu. tamu Iya, siapa. itu bisa banget ya. Ya. Nanti komen di bawah, yang paling banyak nanti kita undang. Kita Oke? undang. Bahkan jika kalian mengingat diri kalian sendiri untuk diundang di sini, boleh langsung komen-komen di bawah ini. Oke. Siap. Kita menerima segala bentuk Usulan. aspirasi, usulan. Betul. Atau request teman-teman, Ya. nanti kita bisa pertimbangkan lagi gitu. Jika ingin promosi-promosi juga bisa komen-komen di bawah ini ya. Iya, betul. Nanti CP Indos bisa menghubungi saya atau Bang Viko. Iya, betul. Baik, ini karir ya. Karir itu sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Betul sekali, Bang. Bahkan di zaman sekarang anak muda pun banyak yang berkarir. Ya, namanya juga kita usia 20-an ya. Ya. Usia 20-an kan usia tentang sedang mengejar karir atau Merintis. iya, atau mencari jati diri kita. Betul. Kita ini jadi apa gitu loh ke depannya nanti. Nah, makanya mulai dari sekarang kita itu pasti merumuskan atau merencanakan karir apa yang ingin kita ambil nanti. Ya, Bang. Betul. Ya, kalau saya sama Bang Viko ini ya ini karir ini podcast ini. Betul. Semoga kedepannya kita semakin komitmen. Amin. Dan jangan lupa selalu dukung konten-konten kita di Iya, podcast. jangan lupa like, comment, dan share ya ke teman-teman. Jadi nanti biar kita itu semangat gitu loh bikin kontennya, Bang. Ingat, subscribe itu gratis. Nah, juga. itu. Jangan lupa itu. Dan subscribe. teman-teman kalau subscribe itu nggak ada ruginya dong. Justru Betul. itu malah bernilai sedekah. Karena apa? Betul. Karena wanita ini sudah menyediakan jari teman-teman untuk mengklik hal-hal baik dari konten kita. Sehingga Betul. teman-teman itu bisa mendengarkan motivasi dari kita ataupun yang hal positif lah, Bang. Ya, kalian ambil aja hal positif dari Betul. kita. Betul sekali, Bang. Ya, kita juga untuk karir ini juga mungkin masih dikatakan masih apa ya, pemula ya. Masih pemula, jadi masih banyak yang harus kita pelajari, terutama di karir konten podcast ini. Betul sekali. Masih banyak hal-hal yang harus kita persiapkan ke depannya. Ya, agar bisa lebih baik lagi pastinya. Iya. Nah, kan kita juga sudah menyinggung karir dan hobi sama karir itu sebenarnya kurang lebih sama ya. Iya. Sama. Tapi untuk hobi sih, hobi Mas Bang Viko di bidang olahraga apa kira-kira? Iya, kalau hobi di bidang olahraga itu saya itu cenderung suka yang beban-beban lah ya. Misalnya Oh, yang berat. iya, yang fitness, tapi itu Fitness. nggak setiap hari sih. Paling ya, dan itu pun saya nggak pernah ke gym. Paling hanya Menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat di sendiri. rumah. Iya, misal sama tangan push up atau pull up atau sit up itu. Jadi saya tuh jarang memakai alat berat. Paling di rumah itu olahraga saya tuh angkat barbel, tapi itu saya hanya punya satu itu di rumah itu. Barbel yang terbuat dari semen.
Itu kebetulan enggak Bang, itu asli baja Bang. Jadi Oh, sip. beratnya itu kalau nggak salah itu ada sekitar 20 kiloan lah, atau sekitar 325 lah. Itu nanti saya angkat gini biar gimana lah ya, ada olahraga yang beban lah ya, biar kita Iya. itu sehat bugar gitu lah. Tapi untuk semisal olahraga yang ekstrim seperti panjat tebing atau berselancar atau naik gunung itu kira-kira Wah, ada minat nggak di situ, minat hobi di situ? kalau ditanya tentang minat ya pastinya minat ya, cuman eh, karena kita itu belum ada waktu, dan kebetulan di rumah saya kan nggak ada model kayak gimana ya, kayak pantai ataupun Gunung. tempat-tempat yang eksotis seperti wisata panjat gunung atau dan lain itu nggak ada, makanya itu jarang sih, bahkan yo belum pernah kayak itu. Belum Itu, pernah. belum pernah. Tapi jika ada kesempatan ingin mencoba, enggak? Ya boleh saja Bang, karena ingin mencoba hal baru juga kan, itu Betul. rasanya kayak gimana. Karena tidak ada salahnya kita mencoba hal yang baru. Baru Jangan sampai kita itu tabu terhadap hal yang baru. baru iya, karena itu pun juga pengalaman ya Bang. Itu Nah itu pengalaman juga tidak bisa dibeli dengan uang. betul sekali Bang. Nah berbicara tentang hobi ya, saya juga penasaran banget sama Bang Cewing itu. Kayaknya tuh masalah hobi itu beliau Bang Cewing itu banyak banget ya. Saya penasaran hobi Bang Cewing itu sampai sekarang yang entah ditekuni ataupun enggak, itu apa aja Bang semuanya tentang Ya, hobi. hobi ya. Iya. Kalau bicara hobi itu, kalau saya lebih suka olahraga yang ringan. Olahraga ringan. Iya, seperti jalan, Oh, terus jogging itu yang ringan-ringan. Terus mungkin bermain volley itu saya hobi. nah, kalau futsal tuh Bang Cewing minat ya itu? Sebenarnya minat, tapi bagi saya itu futsal itu terlalu berat ya, karena perlu apa ya, perlu Tenaga energi yang ekstra. lebih. Oh, Apalagi kan dalam futsal kan kita tidak boleh jalan, betul. harus gerak terus, lari, nyari ngejar, nah, ya, itu. gitu seperti itu. Tapi semisal ada yang ingin ngajak futsal, Langsung bisa gas gitu ya. gas. Soalnya kan saya juga lihat story-nya Bang Cewing juga ya. Pasti mendukung liga mana Bang? Liga luar negeri apa Indonesia ya? Semuanya itu. Ya semuanya ada, Iya, tim kesukaan itu ada. Iya, bisa disebut Bang. Itu tim apa saja? Indonesia, dari barat, apa aja? Kalau di Indonesia yang jelas ya masih simpang siur ya. Ada beberapa yang suka, tapi ada yang tidak juga ada. Nah, itu apa aja Bang itu? Siapa? Persib atau Kalau saya itu kalau Liga Indonesia ini lebih kurang tertarik ya. Kurang tertarik. Lebih ke Liga Eropa aja. oh, lah itu yang Eropa itu apa sih? Manchester United. Wah, MU. MU. Hebat. Tapi sekarang MU Wah. masih up to down mainnya. Tapi Iya. semoga nanti kedepannya MU bisa jalan high terus, Iya, namanya juga klub sepak bola ya Bang. Iya, Pasti ada proses. naik turunnya juga. up to Dulu down. itu paling yang saya tahu ya, mungkin yang terkenal itu paling ya kayak Barcelona, Real Madrid itu. Tapi mungkin sekarang sudah enggak gitu ya Bang. Ya, Ya bisa jadi MU ataupun MU, Manchester City, Nah, Arsenal itu. itu bisa. iya. Tapi saya kalau fan tetap fan MU sih. Iya, sip. Ya, fans. Dari zamannya MU dipegang Sir Alex Ferguson itu mantap. Wah, Itu bener-bener Bang Cewing ini menghayati ya teman-teman. iya. Tapi emang tuh harus totalitas. Betul. Kalau mendukung satu itu ya satu sampai seterusnya. Betul. Tidak ada apa ya. Jadi tidak ada rasa cinta yang dihianati. Betul. Baik Bang, selain hobi Bang Cewing berolahraga itu apa aja Bang? Berolahraga mungkin berenang ya. Saya suka berenang. Berenang. Oh, iya. Berarti Bang Cewing ini bisa berenang ya? Bisa. Dan Wah. saya belajar renang itu dari TK. Wah, Karena gila. berenang kan termasuk sunnah Rasul. Wah, bisa dapat hadis ya Bang? Wah, lupa. Kalau hadisnya lupa ya. Wah. Tapi yang jelas itu sunnah Rasul kan. Oh, iya, sip. Nah, Dimana Rasul itu harus dimana Rasul itu bersabda bahwa ajarilah anakmu itu 3 hal, yaitu berenang, memanah, dan berkuda. wah, iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya juga pernah berkuda, juga pernah memanah, juga pernah. Saya Terus juga. sudah mencoba hal-hal baru bahkan sesuai
agama juga, anjuran agama berenang sudah. Oh, Berkuda saya juga sudah. pernah berenang di laut kan? Kalau di laut di Parangtritis pantai. Ada. Tapi itu konsepnya bukan berenang ya sih ya, lebih ke keceh. Iya sih betul sih, karena ya nggak mungkin lah laut seluas gitu mau renang. Ya kecuali Laut Jawa yang utara itu Heeh. bisa jadi karena di sana ombaknya tidak terlalu ekstrim seperti di Laut Selatan. Betul sekali. Karena juga ada Kalau selatan kan langsung samudra. betul. Kalau Laut Jawa kan masih ada Pulau Kalimantan, Iya. masih ada laut-laut kecil. Jadi mungkin ombaknya belum terlalu meledos seperti di Iya, belum terlalu ekstrim lah Betul. istilah. Masih bisa buat renang atau surfing mungkin. Bisa surfing juga? Surfing bisa tapi belum pernah. Belum pernah karena belum ada kesempatan untuk mencoba surfing. Saya pengen banget sebenarnya surfing itu katanya sensasinya itu bisa berenang dengan ikan ya. Iya. Tapi Ya nanti bisa aja Bang. Coba saat Bang Ciming rencana mau ke pantai, mau surfing, bisa lah buat podcast juga. betul buat konten. Buat konten. Entah itu short video ataupun yang lain kan, wah, jadinya teman-teman biar tahu, wah Bang Ciming ini bisa surfing, bisa renang, wah hebat ini. Tapi surfing itu juga perlu fisik yang mumpuni juga. Betul, karena juga itu nggak mudah ya. Bang. Nggak mudah. Kalau nggak ada Bergerak di dalam air itu tidak semudah kita bergerak di daratan. nah itu betul. Dan juga berisiko juga ya Bang. Betul, kalau harus ada pengawasan orang yang profesional. Nggak hanya gacor nyemplung, blong ah. Wah itu wis bahaya itu. Mending nggak Apalagi orang yang nggak bisa renang. Nah itu wis. Mending jangan dulu. Lebih baik kalian mencari berlatih renang dulu jika ingin surfing ya. Surfing ya. Bisa di kolam renang atau kamar mandinya teman-teman itu besar ya bisa lah gitu. Tapi Atau sekarang kan banyak toh kolam renang yang terbuat dari plastik yang bundar itu kan dijual di itu kan juga banyak itu juga bisa. Kita kayaknya endorse terus ya. Iya. Tapi ya belum kemarin belum ada endorsean yang masuk. Nah, iya. Nanti bisa masukkan endorse kepada kita ya. Siap. Produk Ditunggu, kalian teman-teman, ya ditunggu. Kita semisal kalian pengen kita endorsein apa langsung kita gas. Iya. Misal teman-teman ada bisnis atau usaha yang ingin kita endorse, kita ingin promosikan, kita ingin endorse itu nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Nanti kita usahakan sebisa mungkin ya membantu teman-teman juga. Ya betul, endorse itu juga penting. Ya. Betul. Ini minuman kayak kenal ya. Iya ya kak. Tapi apa gitu namanya kayak ini botolnya kan kayak kenal tapi namanya apa ya? Namanya apa ya? Kok hanya telanjang bulat Iya. Nggak ada bajunya. Nah, karir hobi itu kan sudah menjadi hal yang sering kita bicarakan. Kita bahas sih. Betul. Teman sehari-hari. Karena memang kita itu anak muda yang misalnya gimana ya Bang? Yang ingin berdedikasi lah Bang. Betul. Ya, yang ingin bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti itu ya. Nah, kita kan sudah membahas karir, hobi, bahkan sampai panjang lebar sampai nggak tahu ngalor ngidul karena ngawur. Karena jagongan ngawur. Seperti namanya. Ya, seperti konten podcast kita aja. Nah, untuk selanjutnya nih, kira-kira apa ya? Kira-kira versi healing Bang Viko itu apa? Yang menurut Bang Viko itu membuat Bang Viko itu merasa bahagia, merasa tenang, bahkan merasa rileks. Itu kira-kira versi healing Bang Viko itu apa? Wah, ini saya akui ya, pertanyaan ini sangat simpel tapi menarik. Iya, dan juga berbobot. Karena kenapa? Karena semua anak muda pasti mengalami yang namanya healing ini. Ya, karena kenapa? Anak muda sekarang kan inginnya kan yang enak-enak, yang bahagia. Yang instan terutama. Instan ya, jadinya perlulah healing ya. Betul. Seperti pertanyaan Bang Ciming tadi ya, kalau masalah healing itu versi healing. Ya, versi healing itu saya itu ya simpelnya gini ya, membuat saya bahagia itu ada 3 sih. Yang pertama ya mesti jalan-jalan itu pakai motor. Yang kedua itu menekuni hobi saya yang ya pokoknya hobi saya yang membuat saya itu bahagia. Misalnya Hot Wheels itu kan.
sampai sekarang itu. Dan kemudian yang ketiga itu jujur saja itu saya suka musik, suka mendengarkan musik. Nah itu menurut saya tiga itu yang healing terbaik saya sih, versi saya itu. Kalau untuk musik lebih suka genre apa nih musik? Wah, kalau jujur ya, sebenarnya semua musik itu saya suka, entah pop, Jawa, rock, atau Reggae, jazz. iya, tapi kalau saya itu jujur saja lebih condong ke rock atau pop. Soalnya kenapa tau? Kalau lagu-lagu rock atau pop itu lebih gimana ya? Greget gitu loh, Bang. Lebih bersemangat gitu loh lagu rock atau pop itu. Kalau lagu yang banyak galaunya itu kan Dangdut biasanya. iya, seperti itu saya kurang tertarik sih. Tapi juga kalau dengerin ya suka sih kalau dengerin. Cuman ya kurang tertarik aja gitu. Seperti itu, Bang. Tapi untuk tadi kan ada yang jalan-jalan pakai Betul. motor. Nah itu ke healingnya itu cuma jalan-jalan toh atau menuju ke tempat wisata atau gimana? Itu kan kebetulan kan setiap hari kan saya sering keluar ya Bang ya. Ya itu saya anggap itu ya healing, entah ada tujuan mau kemana atau hanya sekedar muter-muter Wong seperti itu. koplo ngono ya. Iya, pokoknya Mubeng-mubeng ka wong lali dalan ngono penting iya penting mubeng. iya naik motor terus nanti otomatis itu saat kita berkendara ya naik motor itu di pikiran tuh rasanya plong banget Iya. gitu. Soalnya seperti beban itu tertinggal di rumah gitu ya. Jadinya pikiran kita itu melihat pemandangan entah pohon, kendaraan lewat ataupun jalan itu enak seperti itu. Versi healing terbaik itu Iya. ada 3, mantap. Iya. Kemudian untuk Bang Ciwing sendiri, versi healingnya Bang Ciwing itu yang membuat Bang Ciwing bahagia itu seperti apa, Bang? Saya kok juga ingin tahu juga. Ya, tapi versi healing menurut saya itu sama sih. Ada beberapa juga. Yang satu sama. Saya juga versi healing saya itu ketika saya sore menikmati senja, Wah, naik motor keliling kampung sambil nyanyi-nyanyi nggak jelas. Pokoknya penting nyanyi. Itu saya tuh oh, nyanyi satu album, album. Nah, itu lagu apa, Bang? satu album itu, tapi pikiran saya tuh belum mulut Iya, duer nyanyi satu album itu mulut sampai duer. iya. Jadi teman-teman itu anu ya, kalau punya nomornya Bang Ciwing itu lihat aja. Nanti pasti pas senja atau sore itu pasti Bang Ciwing itu upload story-nya. Insta. Yang entah di anu pegunungan atau entah di jalan berkelok-kelok tapi wah pemandangannya itu indah banget. Bang. Itu versi healing saya itu naik motor nyanyi itu udah healing buat saya. Iya, iya. Nyanyi satu lagu atau satu album, Lagu gitu ya. nanti pikiran itu plong tapi mulut ya capek Capek. karena nyanyi. Nah itu Bang, itu kan pada saat Bang Jimmy itu keluar rumah ya Bang? Ya, Pasti nyetel lagu, satu album atau satu lagu itu kan pulang ya. Dan nanti pada saat Bang Jimmy kembali ke rumah itu rasanya gimana Bang? Kepikiran lagi atau? ya biasa, udah enak karena udah rileks pikiran, jadi tenang mau menghadapi masalah problem yang ada di rumah lagi kita sikapi dengan tenang karena kan sudah healing, sudah pikiran kan sudah plong, sudah Sudah terlepas iya, gitu. terlepas. Intinya lebih lega lah dari yang Dan tadi. lebih tenang untuk menghadapi masalah. Kan biasanya kan anak muda seperti kita tidak bisa dipungkiri Ya, ketika menghadapi masalah itu dengan emosi. betul sekali. Karena kenapa ya? Di usia kita itu kan pikiran masih labil ya. Betul, tingkat emosional kita itu tidak stabil, Dan, guys. dan menurut saya Bang ya, masalah anak muda sekarang itu ada tiga. Yang pertama itu kalau menurut saya itu ya diputusin pacar, overthinking sama insecure itu. Betul. Ya itu masalah anak remaja zaman sekarang itu ya tiga itu. Insecure itu termasuk kurang percaya diri ya. Betul. Dari kata lain kurang percaya diri. Jadi Betul. sebisa mungkin kita menjadi anak muda itu ya harus percaya diri. Tapi jujur saja itu ya nggak mudah ya Bang. Perlu pembiasaan, perlu latihan juga. Karena ya memang keberbedaan orang kan beda-beda. Ya. Betul. Seperti itu. Percaya diri itu juga penting sih. Betul, betul. Tapi kan sekarang ini terkadang ada yang terlalu percaya diri, tapi juga ada yang terlalu insecure. Insecure gitu. Tapi kita juga harus mengimbangi ya Nah, betul. antara insecure dan percaya diri. Betul. Biar kita juga sadar bahwa kita itu menempatkan posisi kita itu di mana gitu. Kita harus bisa. Nah, versi healing saya yang kedua itu ketika saya itu
bisa duduk di teras, terus sambil makan gorengan panas, satu wajan. Satu aja. Enggak lah, satu piring anjing. Gila, satu wajan. Anjing ya, satu wajan itu. Wah, harus raksasa. Iya, itu mukbang itu. Iya. Bukan makan. Satu piring lah, satu piring. Iya, itu banyak ya. Iya, enggak itu. Anjing lah itu kalau satu wajan. Satu piring ya, guys. Satu piring Siap. sambil ditemani segelas es lemon tea. Wah, itu kayaknya syahdu banget ya. Ditambah mendengarkan musik Wah, nostalgia, musik-musik jadul, ya yang zaman genre dangdut tapi. Kan ada banyak tau musik-musik yang zaman dulu. ya itu malah menurut saya itu musik zaman dulu sama sekarang itu malah lebih bagus yang dulu ya. Bang? Betul. Karena lebih Bermakna. lebih menghayati, Iya, lebih iya. terasa gitu loh, mendalam gitu. Kalau musik zaman sekarang kan ya seperti itulah kita tahu. Rata-rata tentang cidro. Betul sekali. Cidro. Pasti ya tentang asmara percintaan Betul. seperti itu ya. Karena kalau dengan itu kan anak muda kan juga meminati itu kan. Nah itu Sedang meminati dunia percidroan. bercidro kan. Itu sih versi healing. Kenapa ya bang kok berbicara tentang cidro kok hati saya langsung deg gitu bang ya? Karena memang apa saya pernah mengalami ya seperti ini ya. Ya bisa jadi. Cidro itu wajar bagi anak muda seperti kita kan. Iya. Pasti sebagian besar ya. Pasti pernah merasakan yang namanya cidro. Ya, betul. Entah itu cidro dengan teman, Nah, pacar, bahkan ya keluarga atau yang Keluarga. lainnya. Kan cidro kan tidak harus tentang pacar ya, bisa sama semua orang gitu. teman. Kita itu disakiti, terus kita itu dihina gitu, sama saja dengan cidro. Ya, betul. Tapi kita harus menyikapi dengan positif. Iya, jangan pakai emosi. Betul. Kita harus membalasnya dengan suatu wujud karir, Betul. suatu wujud yang mana itu membuat orang yang membuat kita cidro itu justru malah Intinya tuh seperti bertekuk lutut lah. iya, Seperti ya seperti menyesal menyesal aku. karena telah berbuat itu kepada kita ya. Nah itu, makanya ada salah satu kata motivasi yang bagus itu balas dendam terbaik adalah dirimu saat sukses. Betul, balas dendam terbaik. Bukan balas dendam dalam konteks negatif ya, Iya, bukan. tapi lebih ke Positifnya gitu. Jadi kita itu membuktikan bahwa kita itu mampu, bisa, tidak seperti yang mereka katakan. betul. Ya seperti ini contoh ini. Podcast ini juga Ya, salah satu positif contoh. banget ini. Teman-teman kalau nggak nonton ini, ya saya pikir rugi banget sih, karena ini juga membahas masa depan gitu loh. Bisa. Dan kalau nonton itu harus sampai selesai biar Iya, tidak jangan di skip ya. biar tidak salah persepsi juga ya. Iya, biar Bisa nggak jadi. salah paham juga, karena ini kan juga konten positif ya. Jadi teman-teman juga terbantu, kita juga terbantu karena kita menyampaikan aspirasi kita juga. Dan kita juga menerima aspirasi dari teman-teman Nah, jika betul. ingin mengkritik atau saran itu juga bisa. Betul sekali. Ya, seperti itu. Nah itulah versi healing menurut saya ya. Betul. Itu ada dua tadi, naik motor, Ya, terus nyanyi, sak geleme udele lah, di teras rumah. nyanyi. Iya. Terus Duduk. duduk di teras rumah sambil makan gorengan satu Satu piring, wajan ya, jangan satu lupa ya. piring, Satu wajan ini saya percaya. satu piring sambil ditemani segelas es lemon tea dan Ya, itu kan pasti juga salah satu ember ya itu ya. Esnya ya. ember. Iya, satu ember. Kayak anu glonggong. Iya, langsung dilek. Ya. Itulah, tapi itu sih versi healing terbaik gue itu. Ada lagi bang? Mungkin tidur sih. Tidur. Tidur itu salah satu healing terbaik, mengistirahatkan jiwa pikiran. Karena aku kurang tidur itu juga tidak baik. Nah, tentang tidur ini bang Cim itu biasanya tidur malam itu terjadwal jam berapa? Kalau untuk waktu-waktu sekarang ini saya rutin, alhamdulillah bisa rutin sebelum jam 10 itu udah bisa tidur. Bagus ini perlu dicontoh ya teman-teman ya, karena memang Karena tidak mudah untuk
apa ya, membiasakan tidur sebelum jam 10 itu itu tidak. apalagi anak muda ya. Betul. Anak muda kan biasanya begadang, main HP, nongkrong seperti itu. Ngopi, Nah itu sampai malam, sampai lupa waktu juga. bahkan sampai tidak pulang juga ada. Juga ada. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Yes. Pokoknya itu gunakan waktu istirahatmu dengan sebaik-baiknya ya. Iya, karena itu juga buat kesehatan kamu juga. Betul. Iya. Jujur Kesehatan itu mahal harganya. Iya. Kalau Bang Ciming itu kan tidurnya sebelum jam 10 kan udah Ya. terbiasa lah. Kalau saya itu jujur teman-teman ini sulit banget karena kenapa? Biasa itu yang melek bengi sampai jam 12 jam 1 itu saya jujur saja ini wah sulit banget itu. Paling kalau siangnya itu nggak tidur atau ada acara sampai sore itu pasti ya tidurnya jam 8 jam 9 gitu Cepet. iya tapi kalau pagi siang Biasa. sorenya nggak ada acara dan rebahan itu pasti ya Malam itu buat begadang. bukan begadang dipaksa tidur itu juga nggak enak Iya. gitu. Tidak bisa. Nah itulah versi healing terbaik itu. Versi healing terbaik saya itu ya ketika itu saya bisa duduk di teras, Menikmati gorengan satu wajan itu ya Oh, ya. kemudian es lemon tea-nya satu ember juga ya itulah Iya. versi healing terbaik itu saya itu ya itu. Tuh. Nah ini kan sudah versi healing terbaik. Selanjutnya itu kira-kira satu saja harapan Bang Viko untuk karir yang telah Bang Viko jalani dari dulu sampai saat ini. Harapan satu karir saja, satu karir itu untuk kedepannya nanti mau Bang Viko apain atau mau Bang Viko kembangin atau bagaimana. Satu aja, satu karir untuk satu harapan. Wah, kalau memilih dari satu itu menurut saya agak sulit karena saya juga masih bimbang karena memang terkait dengan karir saya yang utama kan jelas pelajar ya. Ya nantinya pelajar itu jelas saya inginnya itu ya proses sekarang maksudnya kan kita kan masih kuliah masih tahap pembelajaran itu prosesnya ya inginnya lancar semua tugas atau kerjaan kan bisa terselesaikan kemudian waktu ujian atau ada praktik di lapangan atau lainnya juga selesai terus nanti saat menghadapi ujian skripsi juga semoga saja lancar tidak ada halangan dan cepat lulus ya harapan kita semua kan juga gitu ya Bang ya Kalau untuk pendidikan, karir Ya. pendidikan. karir pendidikan Tapi untuk karir yang tadi ya kalau karir menurut hobi saya itu satu karir yang ingin Anda benar-benar tekuni di situ dan harapan ke depan itu mau dibikin apa? ya jujur saja kan terkait dengan hobi ya ini kan yang saya tekuni ini kan saya kan kemudian hobi otomotif ya iya otomotif entah mobil atau motor tapi kan masih ini kan masih dasar masih kecil belum besar gitu maksudnya ya ininya bisa jadi sopir ataupun jadi bahkan saya itu ada kenangan bahkan jadi pembalap juga gitu loh seperti itu Bang jadinya kan kita nggak ada salahnya kan memimpikan hari ini untuk kedepannya kan nggak ada Betul. salahnya siapa tahu kan juga Allah nanti kan mengijabahi mengabulkan Meridoi. ya jadi mungkin kalau saya itu hobi otomotif ya saya bisa hobi kendaraan juga entah motor atau mobil siapa tahu nanti jadi seorang Insinyur mobil Iya. atau pembuat mobil ya amin ataupun atau juga pembuat motor. pembalap juga gitu loh makanya itu Yang jelas tentang otomotif. iya tentang otomotif itu saya yang membuat saya itu deal banget di hati itu ya itu Bang menurut saya itu menurut saya Nah, kemudian untuk Bang Ciming sendiri nih ini yang karir yang ingin sekali Bang Ciming tekuni agar kalau jadi orang yang sukses dalam usaha itu apa Bang satu aja Bang saya juga penasaran kan Mungkin ya. Iya. Ini rada mengeluh. Ya, sama juga seperti saya ya. Ini mungkin ya untuk karir saat ini yang ingin saya tekuni, saya dalami, saya kembangkan, bahkan saya majukan mungkin karir dunia podcast ini, podcast kita ini. Mungkin untuk karir saya itu bagaimana saya itu bisa
memiliki studio podcast sendiri, bagaimana saya bisa eh, memiliki kru konten, editor, terus syuting. Itu saya mungkin ingin kedepannya itu ingin pertama itu membuat studio podcast. Podcast itu impian Bang Siling. Betul. Sangat. Saya sebenarnya sudah menyiapkan lahan, kurang nanti tinggal pengerjaan, Ya pengembangannya. pengembangan. Betul. Ya tinggal dibangun gitu ya. Makanya teman-teman jangan lupa dukung terus konten ini. Betul. Nanti biar kita berdua itu tambah semangat. Iya. Dan kedepannya ya semakin berkembang lagi. Betul. Konten ini karena gini ya, podcast ini itu sekarang itu menjadi tren. Betul. Kalangan YouTuber, terus komedian, artis, pelawak, bahkan masyarakat biasa seperti kita juga sekarang banyak yang tertarik di dunia podcast, terutama konten podcast. Ya karena kalau bicara tentang podcast ya, ini kalau dilihat kan kita itu enjoy banget loh Bang. Betul. Ada yang tanya, ada yang menjawab, kemudian ada yang berbalik lagi tanya jawab gitu. Jadinya itu tukar pikiran. Jadi itu secara nggak sadar itu yang kita alami ya selaku pembuat konten itu pikiran kita tuh pulang karena kenapa? Termasuk versi healing juga. Nah, karena itu aspirasi kita, unek-unek kita itu tersalurkan, terceritakan gitu loh. Jadinya nggak dipendam sendiri gitu loh. Karena kalau dipendam sendiri kan gimana ya bahasanya itu kita itu stres gitu. Stres. Tapi kalau diceritakan, diaspirasikan buat motivasi atau buat hal yang positif itu ya pasti itu kan ya bermanfaat dan juga bernilai pahala. Betul, itu yang jelas itu saya ingin saat ini ya ingin menekuni dunia konten podcast itu. Karir yang saya ingin tekuni di samping karir saya sebagai pelajar itu saya ingin merintis podcast ini, konten podcast ini. Nah ini saya juga minta doa kepada teman-teman semoga impian kita Bang Ciwing itu mengembangkan podcast ini bisa diridhoi oleh Allah dan orang tua. Iya dan juga berhasillah kedepannya untuk menjadi yang lebih baik lagi dari sekarang. Nah terakhir ini juga sudah lumayan lama ya nih. Terakhir satu kata yang menggambarkan hidup Anda dalam karir sampai saat ini. Satu kata. Hidup karir. Ini gimana Pak? Maksudnya ini terkait satu kata yang menggambarkan hidup Anda sampai saat ini. Oh iya. Ya, kalau dari saya itu kalau menurut saya yaitu apapun kesulitanmu, masalahmu yang sekarang, pokoknya itu jalani saja. Toh itu juga nanti juga ada akhirnya. Karena kita hidup di dunia itu pasti ada akhirnya, nggak mungkin ada akhirnya gitu. Yang nggak ada akhirnya itu hanya satu, di akhirat gitu. Kita di dunia itu pasti ya namanya mengalami kesulitan ataupun kerumitan atau masalah hidup entah dalam lingkup apapun, namanya juga dunia kan. Kalau enak-enak ya surga aja gitu ya. Berarti yang menggambarkan satu kata yang menggambarkan hidup Bang Viko itu adalah pantang menyerah. Pokoknya apapun kesulitanmu jalani saja, nanti juga ada akhirnya, seperti itu. Semoga teman-teman juga kuat semangat menjalani hidup ini, karena saya juga tahu hidup ini itu bisa dibilang ya susah gampang gitu. Apalagi kita itu semakin dewasa, semakin pikiran itu semakin bertambah luas, semakin banyak memikir masalah dan lain-lain seperti itu. Ya. Dan kemudian untuk Bang Ciwing sendiri, apa kata motivasi yang baik lah untuk menggambarkan ke depannya? Menggambarkan apa ya? Satu kata yang menggambarkan hidup saya itu berjuang untuk menuju keberhasilan ya. Mungkin itu. Karena hidup saya itu penuh
perjuangan juga. Enggak, kita itu hidup kan juga tidak lepas dari naik turun atau sedih dan bahagia. Pasti ada lika-likunya ya. Dan satu kata dari saya itu, hidup itu ya, menurut saya itu hidup saya itu perjuangan sih. Perjuangan, bahkan perjuangan banget ya itu. Ya. Terus, nah, ini terima kasih ya kepada Bang Viko atas waktunya Bang yang Cing juga karena Ya. kita itu sudah bekerja sama ya, untuk membangun ini, Ya. merintis podcast. Nah, ini mungkin kata-kata yang terakhir dari kata motivasi dari saya itu, ketika hidup itu pasti ada rasa sedih, pasti ada rasa kecewa, betul, betul. dan mungkin kebahagiaan itu bagi sebagian orang itu diukur dari materi, dari uang. Betul. Tapi perlu diingat bahwa sejatinya kebahagiaan itu tidak dicari, tapi diciptakan. Nah, itu. Ya, sekian bincang-bincang dari saya, Bang Ciwing Alfonso dan rekan saya Iko Rais di konten podcast Jagongan Ngawur ini. Pokoknya untuk teman-teman semua dukung terus channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. ya. Karena subscribe itu gratis. Dan juga bernilai pahala. Betul. Semoga konten kita ini juga bermanfaat dan banyak memotivasi teman-teman juga ya. 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 Dan terima kasih juga, pokoknya kita terima kasih kepada semua teman-teman yang telah komen, telah mendukung konten kita. Betul. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.